Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam belajar kali ini. Insya Allah kita akan sharing, kita akan belajar Mabadi Fikih Juz 2, meneruskan diniyah setiap hari Jumat kemarin. Sebelum kita meneruskan belajar, kita harus tahu dulu siapa pengarang dari kitab ini. Di sini dijelaskan dikolami almarhum Umar Abdul Jabbar. Jadi pengarangnya adalah Umar Abdul Jabbar, Mabadi Fikih. Oke. Selanjutnya, kita harus tahu sebelum belajar, Ustazah ulangi lagi 5 kunci sukses belajar. Bagaimana supaya belajar itu bisa mengena di diri kita. Yang pertama, berwudu sebelum belajar. Karena ilmu adalah cahaya Allah. Insya Allah dengan berwudu, cahaya Allah itu akan dengan mudah masuk dalam diri kita. Jadilah kita seorang yang daimul wudu. Besok belajar dulu sebelum mengaji, ya. Yang kedua, bertawasul kepada pengarang kitab dan para guru. Supaya apa? Kita menentukan kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari. Siapa tadi pengarangnya? Umar Abdul Jabbar. Alhamdulillah, masih ingat. Yang ketiga, membaca doa awalan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini dengan harapan supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat melalui wasilah berkah beliau pengarang kitab ini. Selanjutnya yang keempat, menghormati kitab yang dibaca dan menyimak guru dengan ta'zim. Menghormati kitab yang dibaca. Nah, ketika belajar kitab, yang paling Ustazah tekankan ini ketika meletakkan kitab, jangan sampai kitab itu diletakkan sejajar dengan pantat kita. Jadi di bawah, misal kita duduk di kursi, kitabnya di dekat pantat kita. Jangan sampai itu. Kita belajar menghormati kitab. Karena kitab itu dalamnya ada ilmunya. Yang kelima, membaca doa setelah belajar. Anak-anak sekalian insya Allah sudah bisa nih doa sebelum belajar. Lanjut. Kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bab mubatilatus sholati. Ini meneruskan pelajaran diniyah kelas 6 kemarin. Ini sudah ambil dari kelas 6C. Batas dari kelas 6C. Kita baca soal yang pertama. Ma mubatilatus sholati. Boleh kalian ambil kitab kalian. Kalian memaknai kitab kalian sambil menyimak ustazah, enggak apa-apa. Ma iku apa? Mubatilatus sholati utawi pira-pira perkara kang batalake salat. Jawab. Mubatilatuha utawi pira-pira perkara kang batalake salat iku arba'atun ana 4. Ada berapa perkara yang membatalkan salat? Jadi perkara yang membatalkan sholat itu ada 4. Apa saja itu? Al-awwalu utawi kang awal iku al-kalamu guneman. Guneman itu berbicara. Amdan kelawan sengaja. Yang membatalkan sholat yang pertama berbicara dengan sengaja.
Yang kedua, asani utawi kang kaping pindho iku salasu harokatin, telu pira-pira obahan, melakukan 3 obahan gerakan mutawaliyatin kang nuli-nuli, melakukan 3 gerakan secara berturut-turut. Ini dalam satu rukun. Misalnya ketika berdiri, kalian ngukur awak selama 3 kali berturut-turut. Nah, ini yang membatalkan sholat dalam satu rukun ya ini ya. Yang ketiga, asalisu utawi kang kaping 3 iku al-aqlu mangan wasyurbu lan ngombe. Yang ketiga yang membatalkan sholat itu adalah makan dan minum. Kok iso sholat dengan makan dan minum? Nah, ini biasanya kenapa kita ketika sebelum sholat itu disunahkan untuk berkumur. Supaya apa? Selilit-selilit di sela-sela gigi kita itu bisa keluar bersama dengan air kumuran kita. Nanti ketika sholat, kok tiba-tiba selilitnya keluar, kemudian kalian makan, berarti nanti kalian termasuk orang yang makan ketika sholat, berarti membatalkan sholat. Oke, lanjut. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku tarku ruknin, ninggal rukun min arkaniha saking pira-pira rukune salat. Au fawatu syartin utawa pira-pira pote syarat min syurutiha saking pira-pira syarate salat. Yang keempat, yang membatalkan salat adalah meninggalkan rukun dan syarat salat. Meninggalkan rukun, misalnya ketika sholat tidak membaca Fatihah, berarti meninggalkan rukun, otomatis sholatnya batal. Au fawati syartin, meninggalkan syarat. Sebelum wudhu syaratnya apa berarti supaya bisa sah sholatnya? Oke, ini ulang. Sebelum sholat berarti syaratnya apa supaya nanti sholatnya sah? Berarti kita harus wudhu. Wudhu merupakan syarat sholat. Syarat sholat kalau nggak dikerjakan berarti sholatnya itu tidak sah. Oke, paham ya? Jadi ada berapa macam perkara yang membatalkan sholat? Ada 4. Yang pertama, al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja. Yang kedua, melakukan 3 gerakan secara berturut-turut. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, meninggalkan rukun dan syarat sholat. Bisa dipahami? Lanjut ke soal yang kedua. Ma hukmuman taroka rukunan. Ma iku apa? Hukmuman utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man ruknan ing rukun min arkani sholati saking pira-pira rukune salat sahwan krana lali. Apa hukum orang yang meninggalkan rukun sholat karena lupa? Jawab, ya'ti bihi idza tadzakkarahu. Ya'ti nekani sapa man bihi kelawan matruk. Matruk itu perkara yang ditinggalkan tadi, apa? Rukun, ya. Idza tadzakkarahu. Ari kalane eling sapa man ing rukun, wayas judu lan sujud sapa man lisahwi krana lali. Kalau misalnya lupa rukun bagaimana? Ya'ti bihi idza tadzakkarahu, maka dia harus melaksanakan rukun yang dia tinggalkan tadi pada waktu dia ingat. Wayas judu lisahwi, dan menambahi dengan sujud sahwi. Nah, ini misalnya satu contoh. Ketika berdiri membaca Fatihah, setelah doa iftitah itu langsung membaca surat pendek, enggak membaca surat Al-Fatihah. Berarti diulang. Ketika membaca surat Al-Fatihah, ketika membaca doa iftitah itu langsung membaca surat pendek tanpa membaca Al-Fatihah. Eling-eling, ingat-ingat ketika dia selesai membaca surat pendek. Nah, seketika itu, ketika dia ingat,
aku mau lali nggak maca Fatihah. Berarti dia harus langsung membaca surat Fatihah. Itu ya. Tapi kasusnya bagaimana kalau ingatnya? Ingatnya tidak membaca Fatihah tadi pada rakaat ketiga. Apakah dia nanti harus membaca surat Al-Fatihah selama 2 kali pada rakaat ketiga? Tentu tidak. Berarti kalau seperti ini dihukumi dia meninggalkan 1 rakaat. Nanti dia harus menambahi 1 rakaat lagi. Gitu. Lanjut soal yang ketiga. Ma hukmu man taraka sunnatan sahwan? Ma iku apa hukmu man utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man sunnatan ing sunat sahwan krana lali. Apa hukum orang yang meninggalkan sunnah karena lupa? Layakti, jawabnya layakti orang nekani sapa man biha kelawan sunnah. Jadi dia tidak perlu mengganti sunnah itu. Balias judu balik sujud sapa man lisahwi krono lali, tapi dia sujud sahwi, tidak usah mengganti kalau itu sunnah, tapi dia sujud sahwi. Berarti kalau seperti ini sunnah yang ditinggalkan itu sunnah apa namanya kalau diganti dengan sujud sahwi? Oke, sunnah ba'at, pinter. Lanjut soal yang ketiga. Ma hukmuman taroka hayatan? Ma iku apa hukmuman utawi hukume wong taroka kang ninggal sapa man hayatan ing sunnah hayat. Hayah ya, kebalikannya ba'at, berarti sudah diterangkan dulu itu. Layati, jawabnya layati orang nekani sapa man biha kelawan hayah. Wala yasjudu lan ora sujud sapa man lisahwi krono lali. Kalau yang ditinggalkan sunnah hayat, berarti dia tidak usah mengganti yang ditinggalkan tadi. Wala yasjudu, dan tidak usah melakukan sujud sahwi karena sunnahnya sunnah hayat. Pun lanjut soal selanjutnya. Ma hukmu man ajaza anil qiyami? Soal ma iku apa hukmu man utawi hukume wong ajaza kang apes sapa man. Apes itu enggak bisa melakukan anil qiyami saking ngadeg. Fi sholati ing dalem salat al mafrudoti kang den fardhoake. Apa hukum orang yang tidak bisa berdiri ketika salat fardu? Apakah dia enggak usah melaksanakan sholat? Tentu tidak. Islam itu penuh dengan kemudahan. Nah, ada keringanan di sini. Kalau memang dia tidak bisa berdiri, maka bagaimana sholatnya? Jawab, yusolli sholat sapa man jalisan halih lungguh. Kalau tidak bisa berdiri, maka sholatnya dengan duduk. Wa idza ajaza lan ari kalane apes sapa man anil julusi saking lungguh. Nah, lungguh pun enggak bisa. Sholat mongko sholat sapa man muttajian halih turun miring. Lek lungguh ora iso, berarti enek keringanan meneh. Sholate karo turun miring. Lanjut, wa in ajaza lan lamun apes sapa man anil ittijai saking turun miring. Turun miring ki ora iso. Terus bagaimana salatnya? Sholat mongko salat sapa man mustalqiyan halih turun mlumah. Lek ora iso turun miring, salate karo turun mlumah. Sangat mudah sebenarnya agama Islam itu. Amman naflu, anapun utawi salat sunnah, faya juzu mongko wenang itu boleh. Apa ayu sholliyahu yen to salat ing naflu sapa al-qadiru wong kang kuwasa anil qiyami saking ngadeg jalisan halih lungguh au mutajian utawa halih turun miring. Nah ini adapun kalau itu salat sunnah faya juzu ayu sholliyahu al-qadir, boleh bagi orang yang bisa berdiri
itu sholat dengan duduk ataupun tidur miring. Misalnya sangat capek sekali melaksanakan sholat ba'diyah zuhur, baru resik-resik dari pagi sampai siang, pengen ba'diyah zuhur tapi awalnya kesel banget, boleh sholat sambil duduk, boleh ya, karena ini adalah sholat sunnah. Kalau wajib tentu nggak boleh kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu boleh, kesel banget boleh sholat sunnah dengan duduk ataupun dengan turun miring. Tapi pahalanya tentu saja dengan beda, dengan pahala yang sempurna seperti itu. Sudah sampai di sini pertemuan kita. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Ustadzah batasi sampai pada jam 2. Ya. Insya Allah setelah itu akan sudah jawab. Kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar yang sudah kita hafalkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa anitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.